Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ibadah puasa Ramadan tidak menghalangi program vaksinasi untuk mewujudkan salah satu ikhtiar membangun kekebalan kelompok. Barusan saya lihat ini Pak Ustadz, berita di Metro TV, hukum vaksinasi COVID-19 saat bulan puasa. Saya baru tahu itu Pak Ustadz, ternyata vaksinasi itu bisa dilakukan pada saat bulan puasa juga Pak Ustadz. Ya. Tidak membatalkan puasa juga Pak Ustadz? Tidak membatalkan puasa. Oh, saya baru tahu itu Pak Ustadz. Nih, tadi beritanya ini. Dan istilahnya apa itu dalam Islam Pak Ustadz? Kalau misalkan umatnya itu dimudahkan kalau misalkan dalam kondisi darurat. Ad-daruriyah. Ad-daruriyah Pak Ustadz. Ya, dia dalam kondisi darurat maka dibolehkan. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan mungkin juga Pak Ustadz tentang apa itu makna dari ru'syah. Ru'syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, nih Arif, yang perlu dipaham dulu sebelum jauh ke situ. Iya Pak Ustadz. Jadi kehadiran agama itu bukan mempersulit. Ya, bukan mempersulit. Agama itu aturan untuk memudahkan hidup. Ya, ilustrasi yang paling gampang, traffic light, lampu merah, padahal ada hijaunya toh. Iya. Nah, itu bukan memperlambat perjalanan, tapi untuk mengatur ritme perjalanan. Bayangkan kalau tidak ada lampu rambu lalu lintas itu, semua mau buru-buru, akhirnya tidak bisa gerak sama sekali. Iya, Pak. Maka agama hadir bukan untuk mempersulit manusia, tapi untuk mengatur mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka lahirlah hukum agama. Nah, hukum agama ini tujuannya ada beberapa hal yang kemudian dalam Islam disebut maqasidus syariah. Oh iya, Pak. Ya, tujuan adanya hukum-hukum agama. Ada 5 tujuan ada hukum-hukum agama itu. Maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama, ya, memelihara agama. Jadi itu agama sendiri dipelihara. Iya, iya, Kenapa kita tidak boleh menyembah berhala? Itu menyelamatkan agama kita. Iya. Yang kedua, hifsun nafas. Memelihara jiwa. Kenapa orang tidak boleh membunuh? Iya. Karena harus memelihara jiwa. Kenapa orang tidak boleh bunuh diri? Ya, itu kemudian ya. Ya, Pak. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu memelihara harta. Jadi hukum-hukum agama itu untuk datang memelihara harta. Kau tidak boleh rampok orang, tidak boleh menjara, warisannya ada tata caranya, ahli hukum mawaris. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat adalah memelihara keturunan. Memelihara keturunan, Pak Ustadz. Ya, memelihara keturunan. Nah, kenapa orang tidak boleh aborsi? Ya, nah itu semua memelihara keturunan. Dan yang kelima adalah memelihara akal. Iya, akal. Ya, iya. supaya kenapa orang tidak boleh mabuk? Kamu rusak akal pikiran. Toh masih ingat lagunya Merama? Ya, betul. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Nah, kemudian sekarang kita lagi ada wabah. Iya, Pak Ustadz. Namanya COVID-19. COVID-19. Nah, wabah ini ternyata ya berpengaruh secara langsung terhadap ritual ibadah kita. Satu, ahli kesehatan mengatakan bahwa berkumpul itu potensi melahirkan penularan. Penularan virus. Seperti sholat Jumat, Iya. salat berjamaah, Berjamaah. taraweh. Itu kan semua kita berkumpul. Tapi karena ada COVID, maka dibolehkan menghindari yang berkumpul ini. Menghindari Ya, kerumunan. jangan kan ini yang sunnah-sunnah. Yang wajib saja sholat Jumat boleh ditiadakan ketika memang fatwanya ulama,
fatwanya kesehatan. Jadi sebelum dibuat fatwa itu harus dulu ditanya ahlinya. Setelah itu lalu dikorelasikan dengan sumber hukum Islam. Itu hadis-hadis yang menyokong tentang pembenaran ini. Misalnya kalau ahli kesehatan mengatakan bahwa memang berkumpul itu sangat potensial menimbulkan penularan. Iya. Maka berkumpul seperti sholat Jumat, taraweh, Idul Fitri akhirnya ditiadakan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita lindungi. Apa yang harus kita lindungi? Kemaslahatan jiwa. Jadi segala sesuatu itu bisa menjadi gugur hukumnya yang tadinya wajib menjadi gugur ketika dia mengancam jiwa kita. Oh, iya. Dan subhanallah yang pernah kita uraikan juga ya, Lip, Iya. bahwa hukum agama itu dengan pengasihnya Allah berkaitan dengan hukum agama perintah, Iya. maka dia ditolerir berdasarkan kemampuan kita. Boleh ditawar Ya, sih. Iya. puasa. Saya tidak bisa puasa, Ustadz. Kenapa? Saya lagi hamil. Maka boleh gugur kewajiban puasanya. Iya. Ustadz, saya tidak bisa kena air karena saya lagi sakit. Turun menjadi tayamum. Itu kalau perintah iya, pasti. ditolelirkan berdasarkan situasi dan kondisi kemampuan kita. Tapi kalau larangan tidak boleh disesuaikan kondisi, berlaku mutlak. Ustaz, tidak bisa, saya tidak mabuk dalam 2 bulan. Mabuk sedikit dulu ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Berlaku mutlak. Nah, sekarang berkaitan dengan pelaksanaan hukum-hukum agama ketika situasi darurat. Ya? Iya. Nah, situasi darurat seperti sekarang, pandemi. Maka berlakulah yang disebut tadi demi kemaslahatan umat. Oh. Nah, sekarang ya, Iya, Pak Ustadz. pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ya, pada zaman Rasulullah hujan keras, Iya. toh? Iya. becek, ya, jalan ke masjid itu menjadi berlumpur. Yang tadinya azan, hayya 'alal falah, sini Iya. menuju kemenangan, Kemenangan. hayya 'alas shalah, sini datang ke masjid untuk sholat, diganti azannya menjadi sholatlah di rumah kalian masing-masing. Oh. Jadi bukan lagi diajak sini, hayya 'alal falah, sini ke masjid, sini, tidak. Tapi digantilah redaksinya menjadi sholat di rumah masing-masing. Itu baru tanah becek. Apalagi yang namanya COVID. COVID ini lebih bahaya daripada tanah becek. Ya, Iya. kalau tanah becek paling resikonya tak bulinta. Tak pecor jatuh. Tak bulinta itu apa bahasa Indonesianya itu, Di? Kejatuhan. Kejatuhan salah. Tak bulinta, tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu. Nah, itu resiko. Padahal COVID lebih bahaya resikonya. Bisa berakibat pada kematian. Iya, kematian. Maka sholat jamaah tadi yang boleh ke masjid, boleh sholat di rumah masing-masing. Begitu juga sholat Jumat. Oh, seperti itu, Pak Ustadz. Tapi sebelumnya saya mau sapa pemirsa dulu, Pak Ustadz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa. Kembali lagi bersama kami, saya Arif Brata dan juga yang pastinya Pak Ustadz Dasat Latif dalam acara Dasat on Stage. Nah, tadi itu Pak Ustadz sudah menjelaskan nih bagaimana Islam memudahkan atau mentolerir umatnya dalam melaksanakan kewajibannya ketika di keadaan darurat. Tapi perbincangan kita akan dilanjut lagi. Sebelum itu saya kasih ingat dulu pemirsa yang Tahu. Ini nih Pak Ustadz. Susu lagi. Ini yang tidak henti-hentinya saya kasih ingat Pak Ustadz. Susu steril 7 kurma. Karena yang biasa-biasa sekarang Pak Ustadz, minuman yang biasa-biasa tidak cukup nih. Masa pandemi ini tidak cukup kalau minuman biasa saja. Betul, Pak Ustadz. Cukup. Harus yang double manfaat. Dia taunya Pak Ustadz. Ini ya jawabannya, susu steril 7 kurma. Karena susu steril 7 kurma ini pemirsa, perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat. Serta dikemas dalam teknologi modern, dalam kaleng yang higienis. Jadinya double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma ini aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Pokoknya aman gitu deh. Jadi susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Nah, itu saya kasih ingat pemirsa dulu. Karena kita akan kembali lagi pemirsa dengan pembahasan yang tadi. Tetap di Dasat on Stage.
Silakan duduk Pak Ustadz. Ya. Cocok sekali. Kalau ruangannya seperti ini, saya pakai baju batik, persis saya anggota DPR ini Pak Ustadz. Tuh. Ya. Wih, tagline-nya saya nanti, pilih saya, ke depannya kita jalani dulu. Nah, pemirsa yang terhormat, kembali lagi di Dasat on Stage bersama saya Arif Brata dan yang pastinya Pak Ustadz Dasat Latif. Nah, Pak Ustadz, kita lanjut dulu perbincangan kita yang tadi Pak Ustadz sudah jelaskan. Ya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, jadi Rip, Iya Pak Ustadz. simpan dulu nih supaya Ya. tidak mengganggu gambar. Jadi, agama dihadirkan itu bukanlah untuk menyusahkan manusia. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Pengampun. Salah sekalipun Allah masih kita tolerir dengan ampunannya selama betul-betul kita bertobat. Nah, berkait dengan ibadah yang Allah tolerir ketika kita dalam keadaan darurat. Iya. Ya, contoh keadaan-keadaan darurat. Orang itu kalau haji, ya, Iya. melempar 3 jumroh, ya. Iya. Tapi ketika dia tidak bisa ke sana, boleh diwakilkan oleh temannya. Oh, iya Pak. Ya, kemudian, itu ibadah haji, ibadah sholat, ya. Wajib rukunnya ada 13. Rukun pertama itu berdiri bagi yang mampu. Ternyata saya tidak mampu berdiri. Boleh Allah kasih lagi keringanan, duduk. Ya? Iya, Pak. Ternyata duduk pun saya tidak bisa karena saya sakit. Allah kasih lagi keringanan, berbaring. Ya? Iya, iya. Ternyata baring pun agak berat. Allah kasih lagi keringanan, sholat pakai isyarat. Oh. Sholat pakai isyarat itu tinggal matanya dikasih goyang-goyang. Ini, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tangan sudah tidak bergerak. Ternyata sholat pakai isyarat pun masih berat buat dia. Ya. Allah masih kasih lagi keringanan. Kau sholat dalam hati. Di dalam hati. Dalam hati. Oh. Saya penuh impus Ustaz. Ada impus, ada kabel-kabel di sini, ada juga di sini. Saya sudah tidak bisa gerak-gerak. Ya sholat dalam hati saja. Bagaimana caranya? Baik, pejamkan mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Oh. Itu namanya sholat dalam hati. Ternyata pun masih tidak bisa. Iya. Ambil kain putih, bungkus kok, bawa di kuburan. Berarti tidak bisa apa-apa Ya, lagi, tak? Pak Ustadz. Iya. Begitulah Allah memberikan toleran keringanan dalam beribadah. Nah, puasa bagi mereka yang punya uzur, keadaannya darurat, boleh dia tidak puasa. Ibu hamil Yo, ibu hamil. boleh Iya. dengan cara mengganti fidyah. Ada lagi dia sehat tidak hamil, dia tidak puasa. Kenapa? Pekerja berat, buruh bangunan. Tidak bisa dia, kasihan kalau dia berpuasa karena diterik matahari di pinggir laut, panas menyengat, cepat terkering kerongkongan, butuh tenaga jadi harus mengkonsumsi makanan. Tidak bisa dia kalau dia puasa. Maka Allah berikan keringanan. Boleh kau tinggalkan puasamu, lalu nanti kau ganti setelah selesai itu proyek. Oh, iya, iya. Nah, sekarang berkaitan dengan wabah. Iya. Nah, memang anjuran sholat tarawih di masjid. Ya, Rip, jangan salah juga Rip. Rasulullah itu tarawih 3 hari Ji, 3 malam. Oh, 3 hari Pak Ustadz. 3 malam. Iya. Jadi tarawihnya Rasulullah itu cuma 3 malam. Tarawih yang ada seperti sekarang ini, yang ada 8, ada 20, itu sesungguhnya berawal dari Umar bin Khattab. Malam ketiga, 1, 2, 3 Ramadan, Nabi tarawih di masjid. Iya. Lama-kelamaan, malam keempat, Nabi tidak ke masjid lagi. Bertanya Aisyah, kenapa? Kata Nabi, saya khawatir nanti umatku menganggap wajib. Oh, iya. Jadi maka Nabi sholat tarawihnya di rumah. Sepeninggal Rasulullah, sahabat kemudian para tarawih di rumah. Tarawih masing-masing di rumah. Umar kemudian dia bilang, ayo deh kita kumpul-kumpul. Kan? Kau tarawih situ, tarawih sini, ayo kita sama-sama. Umar bin Khattab mencetuskan iya. itu tarawih. Nah, itu segi tarawih. Kemudian kalau berkaitan lagi dengan ibadah yang wajib, ya, karena ada wabah seperti sekarang, sholat Jumat. Itu kan wajib, sholat Jumat. Tapi karena ada wabah dan diyakini menurut ilmunya para kedokteran bahwa berkumpul itu sangat potensial menularkan wabah.
berkumpul itu kan salat Jumat. Maka sholat Jumat boleh ditiadakan, diganti dengan sholat duhur. Ya, jangan mentang-mentang tidak ada sholat duhur, bebas sholat duhur, bebas sholat Jumat, tidak ya, tetap diganti dengan sholat duhur. Nah, banyak ibadah-ibadah yang kemudian Allah berikan keringanan karena situasinya memang tidak memungkinkan. Nah, sekarang yang kita nonton tadi, Iya, berita Pak Ustadz. berita Iya. vaksin. Vaksin. Ya, saya lagi puasa Ustadz, vaksin. Pendapat Majelis Ulama sudah mengeluarkan tidak membatalkan puasa orang yang berpuasa dan dia vaksin. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Ya, Nah, kalau misalkan berkaitan lagi dengan keringanan dalam melaksanakan kewajiban ibadah kita Pak Ustadz, kan ada istilahnya itu Pak Ustadz, kalau saya tidak salah dengar itu, ketika kita mendapatkan makanan yang haram, kita diperbolehkan ketika situasinya itu memungkinkan untuk kita harus makan itu Pak Ustadz. bukan memungkinkan, tidak memungkinkan Tidak untuk makan memungkinkan. yang lain. Oh iya, maksudnya itu kan. Contoh. Ya, bagaimana Arif, itu, kau Pak di Ustadz? tengah hutan, tidak ada ikan, tidak ada beras, tidak ada makanan yang lain kecuali babi. Iya. Babi kan haram buat kita umat Islam. Iya Pak Ustadz. Tapi tidak ada makanan lain. Kita sudah 3 hari ini, loyo sudah kita ini, ya. Iya, Pak. Maka satu-satunya makanan yang ada babi. Maka dihalalkan karena keadaannya memang darurat, Oh seperti ya. Jangankan itu, ya. Iya, Vaksin saja, menurut ulama, meskipun dia misalnya ada unsur haramnya, tapi karena darurat dan itu dibutuhkan untuk menjadi obat, boleh. Oh boleh. Boleh. Pak Ustadz. Ya. Iya. Nah, saya kasih kisah. Begitu agama kita ini memberikan keringanan pada saat-saat Iya, tertentu. Datanglah sahabat mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, pai pandra manake. Rusak. Mati mat saya. Rusak mas saya. Mati mak rusak mas saya rusak. Nabi bilang, Nabi kenapa kok? Nabi bilang saya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Acah, bahaya itu pelanggaranmu. Tuh kan? Kalau malam kan boleh ji. Iya. Pernah ke ceramah. Yang tidak boleh itu kan hanya siang, malam boleh. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang, Ustaz, betul ki malam boleh? Boleh, selama sama istri. Gitu kan? Dia bilang, saya Ustaz, Masya Allah saya Ustaz, 4 tahun nih biar malam saya tidak juga. Aku bilang, makanya belajar ke agama. Ya kan, yang tidak boleh. Dia bilang, saya siang malam Ustaz. Nah, datanglah orang ini, ya Rasulullah, saya berhubungan badan di siang hari. Nabi katakan, wah, kau harus bayar. Namanya puasa kafarat. Yaitu puasa 60 hari berturut-turut. Wah, kata Nabi, kata ini sahabat, ya Rasulullah, berapa? 60 hari. Nah 1 bulan saja saya kecolongan. Wah, apalagi 2 bulan. Mana bisa saya Rasul? Kata Nabi, kalau begitu kau pulang kasih makan fakir miskin di kampungmu. Oh. Ya, nah, sudah. Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ini juga miskin, melanggar lagi. Itu kalau miskin ke jantung ke patatuai. Akhirnya apa? Kata Nabi, oke, ini kau bawa kurma, bawa pulang. Ya, kasih makan fakir miskin di kampungmu. Lalu dia bilang apa? Ya Rasulullah, saya yang paling miskin di kampungku. Ya sudah, kau makan. Oh seperti itu, dimudahkan Pak Ustadz. Begitu Rasulullah sangat fleksibel dalam pelaksanaan hukum. Apalagi yang seperti sekarang, kondisi kita lagi keadaan darurat. Betul, Pak. Ya. Nah sekarang alhamdulillah kan, alhamdulillah sekarang sudah longgar. Tidak seperti Ramadan lalu, Iya, tahun lalu, itu Ustaz. sama sekali tidak boleh di masjid. Nah kalau saya tidak salah, pemerintah Sulawesi Selatan melalui PJ Gubernur sudah mengatakan boleh sholat tarawih di masjid dengan catatan 1, jaga jarak. Oh iya. Jadi antar jamaah itu harus 1 meter. Perlu juga Arif tahu ini kenapa sih ini jaga jarak. Iya Pak Ustadz. Karena menurut ternyata kedokteran, kalau kita berbicara, ya ternyata itu droplet air liur yang tidak nampak terbang-terbang ini, dia jangkauannya setengah meter sampai 1 meter. Wih jauh juga Pak Ustadz. Jadi kalau kita sudah jaga jarak 2 meter, aman nih.
biar dia tak lempar kecuali kau diludahi. Itu baru ya. Iya, iya, Nah, Ustaz. kemudian pada saat ke masjid tetap wajib memakai masker. Bagaimana selanjutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Betul. Tetap di Das Art on Stage. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Das Art on Stage. Bagaimana puasa tetap pemirsa? Semoga lancar Ji, dan semoga tetap semangat sampai buka puasa nanti. Oke, Pak Ustadz. Ya, kita lanjut lagi, Rif. Silakan, Pak Ya, Ustadz. tadi itu Iya. pemerintah berikan kelonggaran Iya. untuk taraweh. Ya. Kan sekarang juga masjid pada umumnya sudah sholat Jumat. Iya, betul, Pak Ustadz. Dengan syarat tadi, jaga jarak, Memakai masker. kemudian wudhu sudah dari rumah, Oh iya, Pak Ustadz. memakai masker, tidak menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Jadi sajadah itu karpet dibuka, Oh iya, iya, iya. ya. Kudung-kudung fasilitas umum, sarung, kudung sholat itu jangan dipakai karena itu fasilitas-fasilitas umum itu sangat potensial menularkan virus. Oh. Kemudian ketika ke masjid jangan juga lupa bawa hand sanitizer. Iya, ya. Toh? Iya, pesan. Bawa itu begitu kita mau duduk semprot mami. Nah, Iya, sudah. Ustaz. Nah, protap-protap seperti ini harus diterapkan sebagai sunnatullah, ikhtiar kita menghindari. Alhamdulillah sekarang sudah lebih longgar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk itu tidak cukup sampai di situ. Ada ikhtiar tambahan. Ikhtiar tambahan apa? Sekarang alhamdulillah sudah ada vaksin. Iya, betul, Pak Ustadz. Nah, itu harus disambut baik itu vaksin untuk Indonesia. Alhamdulillah gratis, tidak perlu dibayar. Nah, kepada juga teman-teman mubalik ya, ketika khutbah Jumat jangan terlalu panjang karena semakin lama kita berkerumun sangat potensial terjadinya penularan penyakit. Oh. Jadi, iya, Pak Ustadz. saya kalau khutbah sekarang paling lama 15 menit. Karena anak muda juga memang tidak suka yang lama-lama. Dia suka yang begitu selesai sholat, ampun mak itu ke masjid, kenapa lama sekali ceramahnya, ya kan? Nah, yang ringkas-ringkas. Imam juga, ya sebaiknya menerapkan sunnah Rasulullah. Kan banyak juga sekarang imam itu membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Iya. Tuh, Nabi kalau sendiri itu panjang-panjang. Sampai dijelaskan, beliau kalau sholat sunnah sampai bengkak betis beliau kalau di rumahnya. Kalau di rumah, Pak. Pernah suatu kali, beliau sholat tengah malam. Iya. Bangun Aisyah, dilihatnya suaminya, sholat, ditungguilah tidur, tertidur lagi Aisyah. Bangun Aisyah, Nabi masih sholat, tunggu lagi, tertidur lagi, bangun lagi Aisyah ketiga kalinya, masih sholat juga. Bayangkan, Iya, akhirnya Aisyah berkata, ya Rasulullah, Anda ini kan sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosa-dosanya. Kalau ibadah biasa-biasa ya, kalau bahasa kasar tuh, ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, iya. Tapi apa kata Nabi? Istriku, ya Humairah, apakah tidak bagus kalau saya diberi gelar oleh Allah abdan sakura, hamba yang pandai bersyukur? Para Nabi itu. Masya Allah. Dah, subhanallah ya. Jadi beribadah seperti ini. Kalau kita menjadi imam di situasi pandemi seperti ini, imam harus bijaksana. Jangan lama-lama. Ada juga memang imam dia sengaja baca yang panjang-panjang. Baru mau takbir lama memang. Apa jadi aku tinggal angkat? Tuh, sudah itu gunanya. Itu gunanya itu sebelum angkat takbir orang balik ke belakang dulu itu Pak Imam. Salat jam rahimakumullah. Salat jam rahim. Oh, banyak pensiun. Jangan kok panjang-panjang. Dicek istilahnya gitu deh. Banyak anak muda. Oh. Mau pergi menyatakan cinta ini semua ini. Jangan lama-lama. Iya, iya. Tuh, ada kasihan sudah pensiunan di dalam. Imamnya baca panjang, akhirnya itu orang pensiun kasihan jatuh kepalanya. Belum selesai diangkat lagi. Belum selesai. Jatuh lagi kepalanya. Kita mau ikut. Iya, iya. Tidak dihafal. Iya. Kita mau ruku. Belum bisa selesai.
terpaksa kita baca semua itu pengumuman di dinding. Keuangan, keadaan masjid, Nurul Iman, saldo, dibaca semua. Belum selesai dibaca lagi, semua kita baca. Dibaca lagi apa? Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Jakarta Selatan. Itu kalau masa pandemi seperti ini, imam sebaiknya meringkaskan bacaannya. Itu sudah ada edaran. Karena jangan sampai kita berlama-lama di tempat ibadah. Karena kalau kita berlama-lama di tempat ibadah, sangat potensial untuk melahirkan penularan. Oh, seperti Nah, itu. kemudian ceramahnya diringkas. Nah, sudah itu selesai, jangan lagi tinggal ngobrol. Oh iya. Ya, biasanya kan kita selesai ngobrol lagi, sudah langsung balik ke rumah. Nah, itu kalau diyakini di kawasan masjid itu memang sudah masuk kawasan hijau. Tapi kalau di kawasan itu penularannya sangat masif, ya, masih banyak yang tertular. Pemerintah mendefinisi, mengkategorikannya dia zona merah. Maka lebih utama kita sholat tarawih di rumah. Oh iya. Lebih utama sholat tarawih di rumah. Kenapa? Menghindari mudarat, menghindari musibah. Maka lebih tarawih di rumah. Kan enak juga kalau kita tarawih di rumah. Bersama keluarga ya Pak Ustaz. Ayo nak, si sulung. Hasan. Oh, Hasan gitu. Anaknya yang pertama. Ayo yang bungsu, komat. Oh, komat si bungsu. Imam, bapaknya. Ya kan? Ayo tausiah, ibu. Kasih nasihat. Begitu selesai, ada pertanyaan. Pertanyaan sesi tanya jawab ditutup karena tidak boleh. Nanti ada pertanyaan tidak bisa dijawab. Kan lebih akrab ya. Nah, hal-hal seperti ini selama pandemi ya harus diperhatikan betul-betul situasi dan kondisi. Pada intinya agama hadir bukan untuk memberikan beban yang berat. Termasuk agama hadir itu untuk memelihara kesehatan. Kenapa puasa diharamkan 24 jam? Karena dia bisa merusak kesehatan. Saya ini mentang-mentang saya mau puasa, mencintai Allah, saya puasa 24 jam, bukan dapat pahala, berdosa karena melanggar fitrahnya. Oh, iya. Nah, jadi agama salah satu tujuan hadirnya adalah memelihara kesehatan. Nah Pak Ustadz, saya mau tanya lagi nih Pak Ustadz, karena ya saya tuh kurang ilmunya kasihan. Iya. Apakah ruqyah ini kita bisa digunakan juga diganti dengan fidyah begitu Pak Ustadz? Ya, tidak boleh semerta-merta kita bikin aturan sendiri. Ada syarat-syaratnya. Ya, itu misal toh, saya sehat walafiat, tidak ada halangan, tidak ada kendala, tidak ada hal darurat. Mentang-mentang saya kaya, saya tidak usah bisa puasa deh, bayar fidyah mau saja. Oh, tidak boleh. Yang boleh menggunakan fidyah itu adalah orang yang betul-betul dinyatakan dalam keadaan darurat. Ya, seperti tadi ibu hamil. Itu pun ibu hamil dia harus tanya dulu ke dokter. Tidak boleh dia saja mengatakan, harus tanya sama ahlinya. Ibu, kalau ibu berpuasa bisa mengancam janin. Ya, maka ibu tidak disarankan untuk berpuasa. Maka bayarlah fidyah. Ya, membayar fidyah itu dibayarkan tiap hari. Bukan mentang-mentang, sudahlah sekali ku bayar misalnya 30, tidak. Dia harus dibayar tiap hari. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang makan sekali makan untuk 30 hari. Betul, Pak. Nah, fidyahnya saya tentu berbeda dengan fidyah orang lain. Ya. Ibu hamil, dia mohon maaf, misalnya dia hanya buruh, ya. Gajinya seadanya. Tentu makannya tidak istimewa. Bisa jadi sekali makan 5.000 cukup. Tapi kalau istri pengusaha, beda dia, tidak bisa ambil 5.000, disesuaikan dengan makannya. Nah, kemudian ibu hamil. Ada lagi. Apa itu Ustaz? Orang tua yang uzur. Sudah tua sehingga dia sudah memang tidak bisa lagi berpuasa. Kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka dia juga bayar fidyah. Meskipun dia tidak menyusui itu, tidak dalam keadaan hamil, tapi kondisi fisiknya bergetar dia kalau berpuasa, maka Allah meringankan. Begitu penyayangnya Allah, saya ulang lagi ya, Allah itu masih memberikan keringanan kalau soal perintah. Coba yuk, Rib, mandi junub itu wajib bagi orang yang sudah berhubungan badan atau lagi hadas besar, mandi junub.
Tapi kalau kondisinya kita di kutub selatan, dingin, sementara kita ini tidak bisa. Kalau kita mandi seperti mandi air es, maka Allah memberikan keringanan. Apa? Tayamum. Tetapi alena beliau itu tetap wajib dicuci dulu. Baru kita bertayamum. Seperti Allah ini tidak memberikan beban berat kecuali Allah ingin memberikan kita kenikmatan dalam beragama supaya kita hidup teratur. Karena kalau hidup tidak teratur pasti kacau. Kalau orang hidup sudah kacau pasti tidak bisa bahagia. Makanya agama hadir. Jadi sekali lagi agama bukan membebani. Allah tidak memberikan kesusahan, tapi Allah ingin memberikan kemudahan. Dan prinsip dakwah itu dalam Quran, ringankan, jangan kau persulit. Ringankan, jangan kau persulit, Pak Ustadz. Nah, terus Pak Ustadz, ini di luar dari pembahasan yang meringankan segala macam, Pak Ustadz, saya mau tanya ini, Pak Ustadz. Kalau misalkan cewek atau perempuan lagi berpuasa, tapi 5 menit sebelum berbuka, dia haid seperti itu, Pak Ustadz. Itu puasanya diterima apa tidak, Pak Ustadz? Nah, itu kita jawab setelah pesan-pesan berikut Iya, betul. Oke, pemirsa, kita akan lanjut perbincangan kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Pokoknya di sini terus, oke? Tetap di Das Art on Stage. Pemirsa yang terhormat, kembali lagi kita di Das Art on Stage. Pak Ustadz, kita lanjut tadi yang pertanyaan saya, Pak Ustadz. Bagaimana kalau perempuan dia berpuasa, tetapi menjelang waktu berbuka puasa, 5 menit lah dia datang masa haid. Bagaimana itu, Pak Ustadz? Ya. Silahkan, Pak Ustadz. Pemirsa yang saya hormati, ini dulu yang harus ditahu, Rip. Iya. Apa definisi puasa? Syam itu kan, yaitu menahan dari yang membatalkan makan, minum, berhubungan badan, dan segala yang membatalkan puasa. Dari subuh sampai maghrib. Iya. Jadi itu batasnya, subuh, maghrib. Nah, salah satu yang membatalkan puasa itu berhalangan. Bukan berhalangan hadir ya. Berhalangan. Berhalangan. Itu. Iya. Tiba-tiba haid. Iya. Tinggal 10 menit. Bye. Mati. Langsung dia yakin, haid. Batalkan puasa. Maka dia mulai hari itu terhitung harus ganti puasanya. Tidak boleh lagi dia puasa. Tetapi Allah itu maha bijaksana, maha adil. Maka menahan puasanya tadi dari subuh sampai yang kira-kira itu jam 5.40, dia tetap dapat pahala di dalamnya. Apalagi kalau dia mengaji, ya, mengaji. Bagi perempuan yang haid, meskipun sudah dekat buka puasa, batalkan. Tidak boleh mengatakan pura-pura. Pura-pura saja deh. Iya. Dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Iya, Ya. Nah, wajib dia ganti sejumlah puasa yang ditinggalkan setelah Ramadan. Seperti itu. Nah, cuma yang banyak persoalan orang tanya itu adalah bagaimana kalau siang hari dia mimpi basah. Ya, iya, Pak Ustadz. Terutama anak muda kan? Iya. Nah, bagaimana mimpi basah di siang hari, Ustadz? Sah kalau mimpi. Kan mimpi itu hadiah. Iya. Ya, kalau dia mimpi dengan catatan begitu bangun langsung mandi. Kalau dia mimpi basah, itu sah puasanya. Sah. Kecuali dia kreatif sendiri. Ada kreativitas. Batal puasamu, Bos. Iya, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, masih adakah contoh-contoh yang Allah berikan keringanan-keringanan pada saat kondisi darurat, Pak Ustadz? Ya, ada. Yang kehidupan sehari-hari kita, sholat 5 waktu. Oh iya, Pak Ustadz. Saya paling sering mengalami. Saya dalam perjalanan, di atas pesawat, di atas kendaraan, kan wajib berdiri. Tapi kalau saya di atas mobil, kan tidak bisa saya berdiri. Iya. Di atas pesawat, kalau berdiri, goyang pesawat malah saya bisa jatuh. Maka keringanannya diberikan duduk.
Bukan cuma itu, Allah juga memberikan keringanan yang sering kita dengar di jama' dan di qasar. Nah, itu. Nah, apa maknanya? Saya perjalanan dari Makassar mau pulang ke kampung saya ke Pinrang. Itu perjalanan 5 jam. Nah, saya berangkat jam 11. Iya. Otomatis kalau 5 jam memasuki duhur dan asar. Iya. Saya khawatir, waduh, nanti saya tiba di rumah ini, di rumah di kampung, sudah lewat waktu asar. Oh iya, iya. Masuk maghrib. Nah, siapa tahu ada macet dan lain sebagainya. Maka begitu di perjalanan, saya baru tiba-tiba kira di Maros, masuk waktu duhur. Maka saya diberikan keringanan oleh Allah, jama' dan qasar. Jama' itu artinya digabung, qasar itu diringkas. Jadi kalau saya hanya menjamaknya, sholat saya, maka duhurnya 4, asarnya tetap 4. Saya gabung saja. Jadi waktu duhur, saya tarik itu waktu asar ke duhur, namanya jama' takdim. Saya majukan waktu asar ke duhur. Oh iya. Nah, kalau saya mau lagi, waduh perjalanan waktu ringkas sekali, maka bukan cuma di jama', saya juga lakukan qasar. Apa itu di qasar? Diringkas. Berarti digabung dan diringkas. Duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Oh. Nah, oke. Itu namanya jama' takdim. Ada juga yang disebut jama' takhir. Jama' takhir. Apa itu diakhirkan waktunya? Sholat duhur karena tertidur di mobil. Begitu bang, astagfirullah. Jam 4 nih. Lewat mi duhur. Ya kan? Iya. Tertidur. Maka saya boleh singgah sholat asar dan sholat duhur. Namanya jama' takhir. Diakhirkan itu duhur, dikerja di waktu asar. Terjadi selisih pendapat ulama. Kalau seperti itu kasusnya Ustaz, mana dulu yang dikerja? Nah, iya Pak. Ya kan? Pendapat pertama, asar dulu yang dikerja. Kenapa? Karena namanya duhur ikut. Kalau ikut, kau di belakang. Tuh, Iya, iya. Arif ikut sama saya. Nggak mungkin kau di depan. Saya di belakang. Di belakang. Iya. Maka itu asar karena ikut ini duhur, maka asarnya dulu baru duhur. Oh iya. Ada juga yang mengatakan duhur dulu, baru asar. Kenapa? Karena tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Mana lebih dulu duhur dengan asar? Duhur dulu. Maka dia kerja duhur dulu 2, baru asar lagi 2. Mana yang betul? Betul semua. Mana yang salah? Yang tidak sholat. Itu saja. Ya kan? Iya, Nah, Ustaz. itu diberikan keringanan ketika dalam perjalanan musafir. Oh, Tapi tidak semua perjalanan disebut musafir. Iya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? 83 kilometer. Oh. Jadi kalau Arif melakukan perjalanannya cuma 70 kilometer, tidak boleh. Itu bukan PP, sekali jalan. Iya. Sekali jalan, ya. Nah, kalau kalau dia melebihi, ya anggaplah kira-kira 80 km, sudah boleh dijamak. Oh, seperti itu Pak Ustaz. Nah, jadi harus tahu dulu jaraknya. Nah, berapa lama kita menjamak Ustaz? Oh, iya. Misalnya sampai maki di sana Ustaz. Iya Pak Ustaz. Ya, selama kita masih musafir. Ya, berbeda lagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan selama waktu 3 hari. Boleh jamak. Kalau lebih dari itu, sholat normal nih. Oh, seperti itu. Tiba toh. Nah, ada lagi mazhab yang lain mengatakan, ya selama tidak ada niatmu mau tinggal di situ, selama itu boleh menjamak. Oh, seperti itu Pak Ustaz. Ya, pada intinya jangan menganggap syariah ini sebagai beban. Dan memang Allah tidak membebani kita dengan perintah, tapi Allah sayang kepada kita sehingga diberikan ibadah-ibadah. Dan percaya ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya untuk kebaikan kita sendiri. Alhamdulillah, Pak Ustadz, banyak sekali yang saya bisa petik dari pembicaraan Pak Ustadz ini. Semoga pemirsa di rumah juga demikian. Semoga apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini, insya Allah bernilai ibadah bagi pemirsa sekalian. Oke, saya lihat-lihat dulu nih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi yang saya mau kasih ingat pemirsa Mari, ini. Ini pemirsa, tidak henti-hentinya saya ingatkan pemirsa untuk minum susu steril 7 kurma pada saat berbuka puasa nanti. Nah,
Karena susu steril 7 kurma ini adalah perpaduan 100% susu steril premium bermanfaat dan kurma berkhasiat, dan dikemas dalam teknologi modern di dalam kaleng yang higienis. Pokoknya aman gini, sehingga double manfaat. Karena sekarang Ustadz, minuman yang biasa-biasa saja tidak cukup. Betul. Karena kondisi memang sudah harus ini memaksimalkan kesehatan. Betul sekali Pak Ustadz. Jadi harus yang double manfaat. Jadi susu steril 7 kurma ini aman dikonsumsi setiap hari untuk seluruh keluarga Indonesia. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Alhamdulillah. Pokoknya banyak sekali yang saya dapat dari perbincangan Pak Ustadz ini. Pemirsa yang terhormat, terima kasih sudah bersama kami dan mendengarkan pencerahan dari Pak Ustadz. Semoga apa yang tadi kita perbincangkan bernilai ibadah dan bisa kita ambil hikmahnya, insya Allah. Dan saya akan pamit. Saya Arif Brata dan Pak Ustadz Dasar Latif. Kita akan berjumpa kembali besok di jam yang sama di Dasat on Stage. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Metro TV